Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin Bapak dan rekan-rekan, kami hari ini akan mempresentasikan tentang makalah kami, yaitu aplikasi persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik, tenaga kontrol, dan tegangan tinggi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Gilang Ramadan, dengan NIM 21109510005. Kemudian ada Kevin Imam Satria dengan NIM 21109511030. Kemudian ada Muhammad Tito Rizkillah Alifa dengan NIM 21109511026. Kemudian ada Irsan Akbar Mediansyah Putra dengan NIM 21109530008. Mungkin langsung saja untuk pembahasan dari makalah kami ini. Untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kevin Imam Satria. Kepada Kevin, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas apanya yang bilang, atas sambutannya. Mungkin saya akan masuk pada bagian saya ya. Untuk bab satu itu ada terdiri di pendahuluan, rumus masalah dan tujuan. Mungkin bisa dibaca pada lampiran yang sudah tersedia di iLearn. Jadi saya akan masuk pada inti pembahasan, yaitu untuk bab 2 dengan sistem tenaga listrik. Yang akan saya bahas itu merupakan penerapan persamaan diferensial pada sistem tenaga listrik. Nah, metode ini itu dalam diferensial itu apapun nilai, yaitu proses integrasinya itu tereliminasi nantinya dari konstanta dengan turunan nol. Nah, kita dapat melakukannya itu dengan mengintegrasikan fungsi dengan merombakkan konstanta TC pada proses integrasi ke integral tanpa batas. Itu integral yang langsung, itu nggak ada batas-batasnya atas bawahnya. Hal ini bukan masalah sebenarnya, karena untuk menemukan nilai integrasi pada suatu batas itu, syarat TC dibatalkan dan konstanta integrasi itu tidak diperlukan. Nah, ini kutipannya dari Rosidi 2019. Untuk persamaan diferensial biasa itu nggak ada yang namanya itu pembatalannya nyaman. Dan yang mengarah ke initial value problems memberikan nilai F, lalu dalam itu XA, terus berapa lagi nilainya, di mana X0 itu biasanya bernilai 0 karena itu mengindikasikan awal. Meski nggak wajib, nilai awal ini memberi informasi yang cukup untuk menyelesaikan persamaan dan menemukan nilai awal dari fx, lalu nilai di dalamnya itu diisi nanti sesuai persamaan untuk sejumlah nilai i, salah satunya itu dengan metode Runge-Kutta order 4. Nah, metode Runge-Kutta order 4 ini merupakan pengakurasian dari Dirac-Taylor. Mungkin terngiang-ngiang masalah Dirac-Taylor dan Maclaurin. Itu tidak perlu diferensial order yang lebih tinggi ya, jadi cukup dengan diferensial yang biasa, metode Runge-Kutta order 4. Itu bentuk umumnya dapat kita tuliskan dalam koordinat Y, di mana T1 sama dengan Y. Kelewatan. Oke. Di mana T1 sama dengan YI ditambah 1/6. Di mana itu ada K1, Da2K2, Da2K3, dan K4. Terus dikali dengan H. Nah, untuk K ini tuh konstantanya ya. Jadi konstanta itu dapat dicari nilainya sesuai yang tertera di situ. Nah, dengan algoritma yang tertera, itu kita dapat membangun fungsi pada range code. Dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode Runge-Kutta order 4. Salah satu penerapan metode Runge-Kutta order 4 itu pada model SIR transmisi TB. Nah, untuk persamaan lebih lengkap dan detailnya itu sudah tertera di sini ya. Ada diferensial terhadap dx dan dt-nya, terus pengkoordinatkan xt, yt, dan zt-nya juga sudah ada. Penentu nilai A, H, dan juga NA-nya juga sudah tertera. Jadi bisa dibahas lebih lanjut lagi. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Terima kasih banyak kepada Kevin. Kemudian untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vito. Kepada Vito, dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya itu penerapan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik. Salah satu penerapan bilangan kompleks dalam bidang teknik tenaga listrik yaitu rangkaian arus bolak-balik, di mana dapat kita lihat gambar berikut merupakan rangkaian arus bolak-balik. Dengan menggunakan hukum satu Kirchhoff, dapat diketahui bahwa arus yang memiliki bahwa arus yang melewati setiap komponen listrik dalam rangkaian di atas adalah sama, di mana semuanya itu pada akhirnya akan
bernilai I. Jika diperiksa dengan hukum Kirchhoff 2, maka sigma V-nya akan sama dengan 0 dan V itu sama dengan 0. Maka ketika sehingga jika didapatkan Vmax cos omega T tambah Q tambah L DI per DT tambah IR tambah C SI DT sama dengan 0, maka Vmax omega sin itu sama dengan Vmax omega sinnya itu omega T tambah Q. Di mana persamaan diferensial orde 2 di atas jika diselesaikan dengan metode biasa maka akan sulit dan sangat merepotkan. Maka digunakanlah bilangan kompleks dalam menyelesaikannya. Berikut cara menganalisa dengan metode Fourier. Di mana cara menganalisanya dengan metode Fourier yaitu Vs tambah VL tambah VR tambah VC sama dengan 0, didapatkan itu hasil akhirnya sama dengan Vs tambah omega per omega L omega L dikali Li tambah IR dikurang 1 omega Li per omega kuadrat C kuadrat sama dengan 0. Dengan persamaan di atas sudah dalam bentuk Fourier dan dapat dianalisa secara aljabar, tidak perlu menggunakan persamaan diferensial orde 2 lagi. Selain itu kita juga dapat menggunakan analisis simpul yang menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Contohnya seperti gambar di bawah. Contohnya itu jika diketahui bahwa VL sama dengan VR. Lanjut moderator. Di mana diketahui VL sama dengan VR dikali VC sama dengan VS dengan merupakan hukum 1 Kirchhoff, lakukan analisis simpul A sehingga satu masuk satu keluar. I sama dengan IR tambah IC tambah IL. Kemudian pulihkan arus dalam bentuk Fourier. Di mana I sama dengan V per R. V omega L per omega kuadrat L kuadrat tambah omega C VI. Bentuk ini sudah sederhana dan dapat diselesaikan dengan metode aljabar biasa. Sehingga lebih mudah menggunakan persamaan diferensial orde 2. Sumber Karim 2016. Next. Selanjutnya itu teknik kontrol. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca pada PDF yang telah dibagikan di iLearn. Di mana pada next, di mana contoh pengaplikasian diferensial pada teknik kontrol. Yang pertama itu carilah hipotes dan zero dari fungsi alih. Di mana contoh soalnya itu 9D kuadrat per 9D kuadrat dikali X per AT kuadrat sama dengan 12DX per DT tambah 13X, di mana sama dengannya di mana menghasilkan 2DU per DT tambah 3U. Asumsikan bahwa nilainya awalnya itu sama dengan 0. Di mana 9S kuadrat tambah 12S tambah 13 dikali X sama dengan 2U tambah 3US. Di mana nilai US sama dengan 0 itu menghasilkan 2U tambah 3 per 9S kuadrat tambah 12X tambah 13. Di mana 19S kuadrat di atas di mana 19S kuadrat tambah 12S tambah 13 sama dengan 0, 2U tambah 3 sama dengan 0, di mana nilai U sama dengan min 3 per 2. Sumber James 2018. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Vito. Untuk penjelasan materi selanjutnya dipersilahkan kepada Irsan. Kepada Irsan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya lanjut materi selanjutnya yaitu pengaplikasian bilangan kompleks pada teknik kontrol sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, penerapan bilangan kompleks ini pada sistem kontrol dapat kita ketahui pada contoh Poland zero.
Dan pada sistem penerapan persamaan diferensial ada 1. Sistem kontrol sebagai berikut. Nah, di mana kita lihat di sini ada berupa gambar. Gambar di atas itu memberikan fungsi transfer BS, di mana pol itu berada pada titik di SC sama dengan ST Mi5 dan zeronya pada Mi2. Nah, nilai ini dapat digambarkan diagram arganya. Dalam hal ini, bilangan kompleks menggambarkan situasi dari pol dan zero dengan penggunaan untuk mencari pol dan zeronya. Nah, untuk mencari sifat dari pol dan zero itu, kita harus mencari di mana yang pertama itu ada C dan kurung S itu. Yang kita dapat kita ketahui di sini ada S tambah 2 dan per S tambah 5. Nah, itu sama dengan delta per S ditambah dengan B per S tambah S, kemudian sama dengan 2 per 5 per 5. Kita tambah lagi dengan 3 per 5 per S tambah 5. Yang mana itu sama dengan 5 per 2 per 5 per 5. Itu S menuju 0 sama dengan 2 per 5. Nah, kemudian B 5 ditambah 2 per 3 itu S menuju 5, hasilnya itu mendapatkan 3 per 5. Nah, dengan demikian CT-nya itu kita dapatkan hasil itu 2 per 5 ditambah dengan 3 per 5 10 pangkat 5T. Kita lanjut, kemudian di sini ada 3 gambar lagi. Yang gambar pertama itu menemukan masukan dari Laplace, kemudian yang gambar kedua itu berupa zero system dan gambar ketiga itu berupa pole system. Nah, di sini dapat kita ketahui transformation outputnya di sini itu menghasilkan C dan kurang S sama dengan 2 per 5 per 2 per 5 per 5. Nah, ditambah dengan 3 per 5 per 5 ditambah 5. Nah, kita dapatkan hasil 2 per 5 ditambah 3 per 5 M menuju 3 per 5 10 pangkat 5T. Nah, diagram argan ini memplot pol dan zero yang mana memberikan respon keluarannya. Nah, kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu berupa teknik tegangan listrik. Pada penerapan persamaan diferensial pada teknik tegangan tinggi, salah satunya yaitu pada rangkaian RLC. Nah, jika RL dan C disusun secara seri dan input tegangan, model matematikanya berbentuk persamaan diferensial order 2. Nah, dapat kita ketahui metode di sini yang digunakan yaitu metode Runge-Kutta, di mana Runge-Kutta yang berbentuk order 4. Banyak digunakan karena mempunyai ketelitian lebih tinggi. Nah, di mana metode ini mempunyai bentuk I sama dengan tambah 1 sama dengan YI tambah 1/6. Dan kurung K tambah 1 tambah 2K tambah 2 K3 ditambah K4 kali delta X. Nah, di sini kita dapat persamaannya K1 sama dengan F dikali X1 XI dikali YI. Kemudian K2 berupa F dikali XI ditambah 1/2 delta X. YI ditambah 1/2 K1 delta X. Dan K3 itu F dikali dengan dalam kurung XI ditambah 1/2 delta X. YI ditambah 1/2 K2 delta X. Nah, keempatnya berupa F dikali XI ditambah delta X. YI ditambah K3 delta X. GUSA 2014. Nah, rangkaian listrik seri itu suatu rangkaian alat listrik yang disusun berurutan tanpa adanya cabang. Langkah pertama dalam mencari solusi rangkaian ini adalah mencari persamaan rangkaian dengan mengambilkan gaya gerak dan gerak listrik induksi yang timbul pada resistor. Besarnya arus listrik mengalir resistor ini dapat ditentukan dengan hukum Ohm. Maka di sini kita lihat pada gambar itu I itu sama dengan ER per R, di mana I itu adalah arus listrik, ER dengan resistor dan R dengan resistor, sehingga diperoleh ER sama dengan IR itu persamaan 3. Nah, besar tegangan pada beban L yang dikatakan persamaan LL sama dengan DI per DT itu persamaan 4. Nah, sehingga resistor R sehingga berhubungan resistor dan induktansi kapasitor dan elektromagnetik itu E dan kurung T adalah EL tambah ER tambah EC sama dengan E kurung T itu persamaan 5. Nah, kita lanjutkan pada persamaan 6 itu berupa LC D kuadrat T per DT kuadrat tambah RC DEC per DT tambah EC sama dengan E dan kurung T.
Nah, di persamaan 6 ini eh, yang merupakan deskripsi lengkap rangkaian dengan tegangan kapasitor E0 sebagai variabel terikat dan T sebagai variabel bebasnya. Nah, rangkaian dengan arus induktor 1 sebagai perubah dan kita dapat memanfaatkannya di hubungan arus dengan kapasitor, yaitu I sama dengan IC dikurang C DEC per DT. Itu menuju itu EC sama dengan K per C itu integral dari 1 DT. Dengan mensubstitusi persamaan 3 dan 6, maka diperoleh L sama dengan DI per DT sama dengan ditambah IR tambah I per C 0 derajat. I DT sama dengan E kurung T. Dengan mendefinisikan persamaan 8 terhadap I, maka diperoleh L I absen ditambah R I absen ditambah seper C. Dapat hasilnya didapat DE per DT DE per DT. Kemudian persamaan 9-nya adalah persamaan order 2 dengan arus induktor I sebagai variabel terikat dan T sebagai variabel bebas. Yang dimana persamaan 6 dan 9 ini sama bentuknya, hanya berubah sinyalnya yang berbeda. Baik, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Abel. Untuk materi selanjutnya itu penerapan persamaan diferensial dengan metode Runge-Kutta order 4 pada rangkaian RLC. Akan saya jelaskan sendiri. Sebuah rangkaian RLC itu dihubungkan secara seri memiliki, ini contoh soal langsung, yaitu memiliki R sama dengan 4 ohm, kemudian C sama dengan 1/5 farad, L sama dengan 1 Henry, dan diberikan tegangan sama dengan 12 volt. Pada saat T sama 0, kuat arus I0-nya adalah 2 ampere, dan tegangan pada kapasitornya adalah dengan EC sama dengan 0 adalah 5 volt. Tentukan tegangan kapasitor untuk waktu T lebih sama dengan 0 kurang sama dengan 2 detik. Untuk menyelesaikan ini kita dapat menggunakan persamaan diferensial order 2. Ini dapat kita lihat sendiri, yaitu persamaan diferensialnya itu 1/5 D kuadrat EC per DT kuadrat tambah 4/5 DEC per DT tambah EC sama dengan I2. Dengan I0 sama dengan 2 ampere dan EC 0 sama dengan 5 volt. Karena didapatkan I sama dengan IC, maka nilai C akan sama juga dengan I atau dengan IC. DEC per DT, maka E aksen C 0 sama dengan 10. Sehingga rangkaian itu akan dapat kita modelkan ke persamaan diferensial tingkat kedua. Ini ya persamaan diferensial tingkat keduanya, D kuadrat EC per DT kuadrat tambah 4 DEC per DT tambah 5 EC sama dengan 60. Kita misalkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita misalkan EC sama Y. Maka didapatkan seperti ini ya. Dapat kita lihat di layar. D kuadrat EC per DT kuadrat ditambah 4 DEC per DT tambah 5Y kurang 60 sama dengan 0. Karena persamaan diferensial itu biasa itu berorder 2, jadi kita ubah menjadi persamaan diferensial order 1. Karena yang di atas itu adalah berorder 2, kemudian kita ubah menjadi order 1. Misal DJ per DT min D aksen, sama dengan D aksen sama dengan Z. Kan DJ per DT kuadrat sama dengan Z aksen. Kita peroleh dengan permisalan tadi itu akan di 2 aksen Y tanda petik 2 tambah 4 Y aksen tambah 5Y min 60 sama 0. Dan aksen sama dengan min 4Z min 5Y tambah 60. Sehingga dari persamaan di atas diperoleh dua persamaan baru yang masing-masingnya ordernya yaitu order 1. Y aksen sama dengan Z dan Z aksen sama dengan 60 min 5Y min 4Z. Dengan EC pada node dengan EC 0 yang sama dengan Y 0 yang bernilai 5 dan E aksen C yang sama dengan Z yang sama dengan Y aksen yang bernilai 10, penyelesaian sistem persamaan diferensial itu dapat dilakukan dengan mengaplikasikan metode Runge-Kutta pada kedua persamaan RLC-ET.AL 2014. Kemudian lanjut untuk penerapan bilangan kompleks dalam penerapan rangkaian listrik RLC. Sama-sama kita ketahui bahwa RLC ini adalah rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Ini dapat kita selesaikan dengan contoh permasalahan yang dapat kita selesaikan dengan bilangan kompleks, dengan penerapan bilangan kompleks ya. Ini dapat kita lihat, ini ada sebuah rangkaian RLC yang ditanyakan itu adalah impedansi totalnya. Ini dapat kita selesaikan dengan rumus XL
persamaan WL sama dengan dimasukkan 2 VFL didapatkan 200 ohm. Kemudian ada XC 1 per WC, masukkan rumusnya didapatkan 1000 ohm. Kemudian cari impedansi masing-masing komponen ini ya, yang dinamakan yang bilang kompleks tadi ya. Dan ada impedansi resistor 600 tambah 0 joule ohm, kemudian ada impedansi induktor ada 0 tambah 200 J ohm, kemudian impedansi kapasitor 0 kurang 1000 ohm. Untuk Z totalnya itu tinggal ditambahkan saja sehingga didapatkan 600 kurang 800 joule. Kemudian kalau kita ubah dalam bentuk polar nantinya akan didapatkan 1000 dikurang 307 derajat. Kemudian lanjut ya, untuk kesimpulan dari makalah kami ini, yang pertama itu persamaan diferensial itu dapat kita artikan sebagai suatu persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Ini ada, kemudian lanjut persamaan diferensial juga dapat diaplikasikan pada bidang kajian teknik, kemudian reaksi pada sistem tenaga listrik. Persamaan diferensial dapat digunakan dalam mencari persamaan gelombang dan impedansi gelombang. Kemudian yang D, bilangan kompleks memiliki pengertian, yakni merupakan bilangan yang terdiri dari sebagian real dan bagian imajiner. Kemudian dapat dilihat ini E dan F, itu bersingkat waktu mungkin bisa dibaca saja. Kemudian saran dari kami itu diharapkan kepada mahasiswa agar lebih memahami dan pelajari lebih lanjut mengenai aplikasi persamaan diferensial bilangan kompleks ini. Mungkin itu adalah untuk presentasi dari pembahasan makalah kami. Kemudian akan langsung masuk ke sesi tanya jawab dari rekan-rekan. Apakah ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, silakan Pintu. Pertanyaannya yaitu apakah aturan matematis dari bilangan kompleks seperti I kali I sama dengan min 1? Terima kasih. Oke, terima kasih Pintu. Mungkin dari rekan-rekan ada yang bisa jawab untuk pertanyaan dari Pintu ini. Oke, saya langsung jawab saja ya Gilang ya. Oke, terima kasih Bin. Oke, Lanjut Bin. terkait pernyataan itu tadi, di mana itu yang bertanya apakah peraturan untuk bilangan kompleks yang kan IJK itu kan nilainya akar min 1. Ketika dikalikan mungkin jadi I kuadrat, J pangkat 3, J pangkat 4. Apakah bisa dikonversi menjadi nilai seperti min 1 atau min J 1, akar min 1 dan kembali ke J. Nah, jawabannya itu bisa ya Vito ya. Jadi itu digunakan sesuai kondisi dan kebutuhannya nanti. Apabila dari kebutuhan matematisnya itu menginginkan variabel yang bilangan imajiner itu diubah ke bentuk angka, maka itu bisa kita pakai. Namun jika tidak perlu untuk mengubahnya ke bentuk angka, ya cuman untuk standarisasi ini bagian imajiner yang mana I atau J atau K, atau mungkin mau dikonversikan ke vektor nanti, jadi itu rasanya tidak perlu diubah. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab itu pertanyaannya? Oke, terima kasih Oke, Bin atas jawabannya. Cukup ya itu ya. Kemudian ada ini ya, saya ingin bertanya ini kepada rekan-rekan, yaitu penerapan bilangan kompleks pada teknik kontrol kan tadi ada yang namanya metode penempatan Paul and Zero. Jadi saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apa sih arti dari Paul and Zero itu, rekan-rekan? Jadi Mungkin rekan-rekan ada yang mau jawab? izin Oke, kan Gilang, izin jawab. Mungkin maksud dari Paul and Zero itu menurut saya itu maksudnya adalah dalam ilmu matematik itu adalah frekuensi di mana dari penyebut dan pembilang. Jadi Paul and Zero itu dari penyebut dan pembilang, yaitu fungsi ahli masing-masing menjadi nol. Dalam arti yang paling sederhana yaitu dapat dirancang hanya dengan menciptakan nilai tertentu, ke kutub dan nol dari sistem. Untuk kita ketahui bersama bahwa metode penempatan Paul and Zero ini merupakan dasar sistem kendali kestabilan dalam sistem. Mungkin itu jawaban dari saya, Gilang. Oke, terima kasih banyak kepada Irsan. Ada dari rekan-rekan, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, mungkin karena tidak ada yang mau ditanyakan lagi,
eh, kita akhiri untuk presentasi makalah dari kelompok kami hari ini. Kami dari kelompok memohon maaf kepada Bapak apabila ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Stop.